Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang sopir truk gandeng bernama Mas John, yang menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang membawanya ke jalan pintas menuju pesugihan, hingga berujung pada teror yang tak bisa ia hindari. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah serta menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai ceritanya. Tahun 2011 adalah masa tergelap dalam hidup Mas John. Sebagai sopir truk gandeng, ia sudah terbiasa dengan kerasnya jalanan, tapi kali ini, bebannya bukan hanya muatan di bak truk. Utang yang menumpuk, usaha kecil-kecilan istrinya yang bangkrut, dan tuntutan hidup yang semakin berat membuatnya terjepit tanpa jalan keluar. Malam itu, setelah menurunkan muatan batu bara di Cilacap, Mas John duduk termenung di sebuah warung kecil. Di depannya, segelas kopi hitam sudah dingin. Beberapa sopir lain bercengkerama, membicarakan berbagai hal, dari jalur tikus hingga cerita-cerita mistis yang menghiasi perjalanan mereka. Kalau mau cepat kaya, ya harus berani ambil risiko, ucap seorang sopir tua sambil mengisap rokok dalam-dalam. Mas John melirik ke arah pria itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanyanya dengan suara pelan. Sopir tua itu menyeringai, seolah paham bahwa Mas John adalah orang yang tepat untuk mendengar kisah ini. Dengan suara berbisik, ia mulai bercerita tentang pesugihan di Gunung X. Di sana ada seorang kuncen yang bisa bikin kamu kaya mendadak. Tapi nggak gratis. Ada tumbal yang harus disiapkan, ucapnya sambil menatap lurus ke mata Mas John. Hati Mas John berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita semacam ini sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Kondisinya sekarang memaksanya untuk mencari jalan pintas. Sopir tua itu menyelipkan secari kertas ke tangan Mas John. Kalau kamu niat, temui orang ini, katanya sebelum bangkit meninggalkan warung. Mas John membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Tertulis sebuah alamat yang mengarah ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung X. Angin malam bertiup dingin. Mas John menatap jalanan sepi di depannya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya, tapi ia tidak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya ke kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mas John menatap alamat yang tertera di kertas itu. Nama desa yang asing, terpencil di kaki Gunung X. Di dalam hatinya, ada keraguan yang bergulat dengan keputusasaan. Tapi bayangan utang, amukan rentenir, dan tatapan kecewa istrinya membuatnya tak punya pilihan lain. Ia menghidupkan mesin truknya dan mulai melaju ke arah yang ditunjukkan. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu kota mulai tertinggal jauh di belakang. Di sepanjang perjalanan, hanya ada hamparan hutan dan kabut tipis yang menggantung di udara. Setelah beberapa jam berkendara, Mas John tiba di sebuah jalan kecil berbatu. Jalannya sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Pepohonan di sekitarnya menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang semakin menelan truknya. Tak ada sinyal di ponselnya. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia melihat sesuatu di tepi jalan. Sosok pria tua berdiri di bawah pohon besar, mengenakan kain lusuh berwarna gelap. Mas John mengerem mendadak. Pria itu menatapnya tanpa ekspresi, kemudian mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sebuah jalan setapak yang lebih kecil. Mas John membuka kaca jendela. Pak, mau ke desa ini? Bener jalannya ke sana? Tanyanya sambil menunjukkan kertas yang ia dapatkan. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, kemudian berbalik perlahan dan berjalan masuk ke dalam hutan. Mas John menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi ia tetap mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan. Setelah beberapa kilometer, akhirnya ia melihat rumah tua di tengah pepohonan lebat. Rumah itu terbuat dari kayu, dengan atap rumbia yang sudah lapuk. Di sekelilingnya, ada beberapa kolam air yang terlihat gelap dan dalam. Di depan rumah, seorang pria tua bertubuh kurus sudah menunggunya. Matanya cekung, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Kamu sudah siap menerima kekayaan? Suara kuncen itu berat, seperti datang dari dasar bumi. Mas John tak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada kolam di dekat rumah itu. Airnya tenang, tapi di bawah permukaannya, ia bisa melihat bayangan ikan-ikan besar yang bergerak perlahan. Entah kenapa, udara di sekitar tempat itu terasa semakin berat. Mas John menarik napas panjang. Ia sudah melangkah sejauh ini, tidak ada jalan untuk mundur. Mas John turun dari truknya dengan langkah ragu.
Bau anyir menyeruak dari kolam-kolam di sekitar rumah tua itu. Udara dingin semakin menusuk kulitnya, padahal malam belum sepenuhnya larut. Kuncen itu berdiri tegap di ambang pintu. Matanya tajam menusuk seperti sedang menilai seseorang yang datang untuk meminta sesuatu. "Kamu Mas John, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Mas John mengangguk. Saya dengar dari seseorang kalau sampean bisa bantu orang yang lagi kesusahan," ucapnya dengan suara pelan. Kuncen itu menyeringai. "Kekayaan bukan buat semua orang, Mas. Ada harga yang harus dibayar," katanya sambil melangkah ke arah kolam. Mas John mengikuti langkahnya. Di bawah cahaya remang-remang, ia bisa melihat ikan-ikan besar berenang di dalam air yang hitam pekat. Beberapa di antaranya tampak bergerak lamban, seolah sedang mengamati mereka yang berdiri di tepi kolam. "Disinilah sumber rezekimu," ujar Kuncen sambil menunjuk ke kolam. "Ikan-ikan ini adalah perantara. Mereka akan membawa kekayaan kepadamu, tapi mereka harus diberi makan." "Maksudnya?" Mas John menelan ludah. Kuncen menoleh kepadanya, tatapannya dingin. "Tumbal, sesuatu yang berharga dari hidupmu, yang paling kamu cintai," katanya datar. Jantung Mas John berdegup semakin kencang. Ia sudah menduga ada harga yang harus dibayar, tapi mendengarnya secara langsung membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau kamu setuju, malam ini juga kita mulai ritualnya," lanjut Kuncen. "Kamu akan melihat sendiri bagaimana ikan-ikan ini bekerja." Mas John terdiam lama. Pikirannya kacau. Bayangan wajah istri dan anaknya berkelebat dalam benaknya. Tapi suara lain dalam kepalanya berbisik tentang utang, penderitaan, dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Tiba-tiba, seekor ikan besar muncul ke permukaan. Mulutnya menganga, dan di dalamnya terlihat sesuatu yang aneh. Mas John menatap lebih dekat. Lalu, tubuhnya membeku. Di dalam mulut ikan itu, samar-samar, ia melihat sesuatu yang menyerupai mata manusia. Mata yang menatap langsung ke arahnya. Mas John mundur selangkah. Napasnya memburu. Ia menatap ikan besar itu dengan ngeri. Mata yang tadi ia lihat dalam mulutnya bukan sembarang mata. Itu adalah mata seseorang. Seseorang yang dikenalnya. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke arah Kuncen. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan dan ketakutan yang meliputi Mas John. "Sudah mulai terlihat, ya?" Suara Kuncen terdengar seperti bisikan yang menggetarkan malam. "Itulah yang aku maksud. Mereka yang kau sayangi akan menjadi bagian dari perjanjian ini." Mas John menelan ludah. Pandangannya kembali ke kolam. Kini, lebih banyak ikan yang muncul ke permukaan. Dan semakin banyak wajah yang tampak di air hitam itu. Wajah istrinya. Wajah anaknya. Wajah ibunya. Semua menatapnya tanpa ekspresi, mata mereka kosong, seolah tenggelam dalam dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. "Kamu masih punya waktu untuk mundur," Kuncen berucap pelan, namun tegas. "Tapi kalau kamu melangkah lebih jauh, tak akan ada jalan kembali." Mas John berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jauh di dalam hatinya, ia merasa tubuhnya sudah setengah tenggelam dalam lumpur kegelapan. Tapi lalu ia mengingat tumpukan utang. Amukan para penagih, hidup miskin yang menghimpitnya dari segala sisi. Apakah ia benar-benar ingin mundur? Kuncen itu mengangkat tangannya ke arah kolam. Air tiba-tiba beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dasarnya. Cahaya bulan memantul di permukaannya, memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Kini, wajah-wajah itu tersenyum. Tersenyum kepadanya. Senyuman yang aneh, seperti mengundangnya untuk ikut serta. Kuncen berbisik pelan. "Ucapkan namamu dan sebutkan siapa yang kau serahkan. Maka perjanjian ini akan dimulai." Mas John menggigit bibirnya. Pilihan ada di tangannya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia mengambil keputusan yang akan menghantui hidupnya selamanya. Mas John berdiri di tepi kolam. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Wajah-wajah yang mengambang di permukaan air menatapnya dengan senyum aneh, seolah menunggu keputusannya. "Ucapkan namamu," ulang Kuncen dengan suara pelan, namun tegas. "Dan sebutkan siapa yang akan kau serahkan." Tangan Mas John mengepal, gemetar di sisi tubuhnya. Bayangan keluarganya berkecamuk di benaknya. Istri yang selalu setia menemaninya dalam kesusahan, anaknya yang masih kecil, belum tahu apa-apa. Tapi suara lain dalam kepalanya berbisik, mengingatkannya akan hutang yang menumpuk, ancaman dari rentenir,
dan penderitaan yang tak kunjung berakhir. Apa tak ada cara lain? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kuncen tertawa kecil. Tak ada kekayaan tanpa pengorbanan, Mas John. Mereka yang hidup dalam kemewahan sudah lebih dulu membayar harga mereka. Jika kau ingin mengambil jalan ini, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Mas John menatap kolam itu lagi. Wajah-wajah itu kini lebih jelas, dan dari air yang hitam pekat, terdengar suara gemericik aneh, seolah sesuatu bergerak di dalamnya. Kuncen menoleh kepadanya, sabar menunggu. Mas John menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Pikirannya gelap, tidak ada jalan keluar. Perlahan, ia membuka mulutnya, dan dengan suara bergetar, ia mengucapkan sebuah nama. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus kencang, dan kolam yang tadinya tenang mulai bergejolak. Ikan-ikan di dalamnya melompat-lompat, menimbulkan suara menciprat yang terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Tiba-tiba, dari dalam kolam, sesuatu muncul. Tangan manusia. Tangan itu menjulur keluar dari air, kurus dan pucat, bergerak-gerak seperti mencari sesuatu untuk diraih. Kemudian, muncul kepala yang mengenakan wajah seseorang yang baru saja disebut Mas John. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih yang mengiris telinga. Mas John mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang terjadi? Suaranya serak, hampir tak keluar. Kuncen tersenyum lebar. Perjanjian sudah dimulai. Kolam semakin bergejolak, dan dari dalamnya, terdengar suara seperti seseorang tertawa kecil. Tawa yang dingin, tanpa emosi, seolah-olah makhluk di dalamnya baru saja memenangkan sesuatu. Dan saat itu, Mas John sadar, tak ada jalan untuk kembali. Sejak malam itu, hidup Mas John berubah. Ia kembali mengemudikan truknya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Jalannya rezeki mendadak lancar, pesanan angkutan datang bertubi-tubi, dan entah bagaimana, utangnya mulai terbayar sedikit demi sedikit. Namun, di balik keberuntungan itu, ada bayangan gelap yang terus menghantuinya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat wajah-wajah itu, wajah yang pernah muncul di kolam kuncen. Mereka menatapnya dengan sorot mata kosong, senyum samar yang mengerikan. Dan yang paling membuatnya takut, mereka seakan semakin dekat. Mulanya, hanya dalam mimpi. Namun lama-kelamaan, Mas John mulai melihat mereka dalam keadaan sadar. Saat ia sedang berkendara di malam hari, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi penumpang, padahal ia sendirian. Saat ia menepi di sebuah warung, ia melihat anak kecil berlari di antara truk-truk yang terparkir, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Lalu, suatu malam, saat ia terbangun karena suara gemericik air, ia menoleh ke sudut kamar. Dan di sana, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang basah, kulit pucat kebiruan seperti seseorang yang telah lama tenggelam di dalam air. Perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Mas John dengan sorot mata kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Lalu, dengan suara serak yang tak mungkin dilupakan Mas John, sosok itu berbisik, "Kenapa aku?" Jantung Mas John seperti berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada sosok itu, tubuhnya tak bisa bergerak. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok perempuan itu tiba-tiba lenyap begitu saja, meninggalkan udara yang dingin menusuk dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Mas John kini tahu, harga yang ia bayar untuk kekayaan bukan hanya nyawa orang yang ia serahkan, tapi juga ketenangan jiwanya sendiri. Teror itu semakin menjadi-jadi. Sosok perempuan berambut basah itu tak lagi hanya muncul di sudut kamar atau dalam mimpi. Kini, ia muncul dimanapun Mas John berada. Di spion truk, di bayangan kaca jendela warung, bahkan dalam genangan air hujan di jalan. Namun yang paling membuatnya gila adalah suaranya. "Kenapa aku?" Suara itu terus mengganggunya. Kadang terdengar lirih, kadang menggema di telinganya seperti teriakan dari dasar sumur. Mas John mulai kehilangan fokus saat mengemudi. Ia tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Namun, ia tetap menjalani pekerjaannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sampai suatu malam, semuanya mencapai puncaknya. Ia sedang dalam perjalanan mengantar muatan ke Surabaya. Hujan turun deras, membasahi jalanan yang gelap dan sepi. Ia menyalakan radio untuk mengusir rasa takut, tapi suara hujan lebih mendominasi. Tiba-tiba, truknya terasa lebih berat.
Ia melirik ke spion. Tidak ada yang aneh, hanya gelap dan kabut hujan. Lalu, suara itu datang lagi. Kenapa aku? Jantung Mas John mencelos. Suara itu terdengar dari dalam kabin. Dengan gemetar, ia melirik ke kursi penumpang. Di sana, sosok perempuan itu duduk. Rambut panjangnya yang basah menutupi sebagian wajah. Bajunya kuyup seperti baru diangkat dari dasar sungai. Mata kosongnya menatap lurus ke depan. Truk Mas John oleng. Ia panik, berusaha mengendalikan setir, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dan saat itulah, perempuan itu perlahan menoleh. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Mas John. Mulutnya bergerak. Namun kali ini, bukan hanya satu kalimat. Aku adikmu, Mas. Mas John merasa tubuhnya membeku. Ingatan yang telah lama ia kubur kembali muncul. Adiknya. Adik yang dulu ia serahkan dalam pesugihan. Tubuh perempuan itu bergetar. Air terus menetes dari rambutnya yang basah. Lalu, dengan suara bergetar, ia berbisik. Kenapa aku? Mas? Kenapa harus aku? Mas John berteriak sekuat tenaga. Truknya tergelincir di jalanan basah. Ban belakang kehilangan kendali. Dalam sekejap, kendaraan raksasa itu meluncur ke pinggir jurang. Dalam kepanikan, Mas John menarik napas dalam dan berteriak, "Ampuni aku! Aku menyesal!" Namun, sudah terlambat. Truk itu terjun ke dalam kegelapan. Sehari kemudian, warga menemukan bangkai truk di dasar jurang. Hancur berantakan. Tak ada yang bisa diselamatkan. Namun anehnya, saat evakuasi dilakukan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kursi penumpang yang ringsek, ada genangan air yang belum mengering. Dan samar-samar, terdengar suara lirih dari dalam bangkai truk. Kenapa aku? Setiap manusia dihadapkan pada pilihan dalam hidupnya. Godaan dunia seringkali menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, namun di balik itu tersembunyi konsekuensi yang mengerikan. Tidak ada kekayaan yang abadi, kecuali yang diperoleh dengan cara yang halal dan diridai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq 23. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua dijauhkan dari jalan yang salah dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang benar. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.